Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7, kelas A01. Di sini yang beranggotakan Anissa Salsabila Utami, saya sendiri Delila Amelia Rahmi, dan Nuril Safira Al-Mu'arif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian psikomotorik. Nah, next. Jadi, penilaian aspek psikomotorik termasuk dalam penilaian keterampilan, yaitu penilaian terhadap kecakapan siswa dalam melakukan sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, kemampuan siswa dalam penguasaan menggerakkan anggota tubuh dan atau pada kegiatan akademik. Kegiatan fisik. Penilaian aspek psikomotorik adalah pengumpulan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan tinjauan terhadap kemampuan dalam melakukan atau mempraktekkan sesuatu perbuatan yang berdasarkan potret atau profil kemampuannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam psikomotorik. Yang pertama ada reflex movement. Tahapan ini merupakan respon yang tidak disadari yang dimiliki sejak lahir. Yang kedua ada basic fundamental movement. Tahapan ini merupakan gerakan-gerakan yang menuntun kepada keterampilan yang sifatnya kompleks. Yang ketiga ada perceptual abilities. Tahapan ini sendiri adalah kombinasi dari kemampuan kognitif dan gerakan. Selanjutnya, selanjutnya ini ada physical abilities, yaitu tahapan yang diperlukan untuk mengembangkan gerakan-gerakan keterampilan tingkat tinggi. Kemudian ada skill movements, yaitu gerakan-gerakan yang memerlukan belajar atau latihan. Ada non-discursive communication, tahapan yang merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan gerakan, misalnya ekspresi wajah, postur, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian psikomotorik. Yang pertama ada kontinuitas. Kontinuitas ini adalah penilaian itu tidak boleh dilakukan secara insidental. Kedua ada keseluruhan, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh objek yang mencakup semua dimensi yang ada dalam aspek psikomotorik. Yang ketiga ada objektivitas, penilaian harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat ada kooperatif, setiap kegiatan penilaian hendaknya dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersangkutan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, jadi selanjutnya ada cara menilai hasil belajar psikomotorik. Yang pertama, penilaian tingkah laku dan pengamatan langsung kepada siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan tes kepada siswa sebagai bahan evaluasi dan digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Dan yang ketiga, jika pembelajaran selesai, maka perlu dinilai praktiknya. Selanjutnya, ada teknik penilaian psikomotorik. Yang pertama ada checklist. Checklist lebih praktis digunakan untuk menghadapi subjek dalam jumlah besar. Cara memberi skor pada aspek psikomotorik dapat dilakukan secara berjenjang, misalnya 0 sampai 10 atau 10 sampai 100. Yang kedua ada rating scale.
Rating scale atau skala penilaian cocok bila digunakan untuk menghadapi subjek yang sedikit. Aspek psikomotorik yang diukur memakai rating scale dapat dilakukan dengan rentangan dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Kemudian, ada pengembangan instrumen penilaian psikomotorik. Yang pertama, ada tes paper and pencil. Yang kedua, tes identifikasi. Yang ketiga, tes simulasi. Dan yang terakhir, ada tes sampel atau work sample. Sekian materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi seperti itulah presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.